Terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya, Bu, mengenai pembagian tugas nih, kaitannya dengan adanya rekan kita yang mutasi. Dan saya ingin menyampaikan bahwasanya yang pertama tadi, bahwasanya saya tahun lalu itu saya sudah beberapa kali masuk di bagian kurikulum, yaitu pelaksanaan proktor, baik itu proktor TKA, UNBK maupun proktor-proktor yang lain. Karena dalam program kurikulum itu kita harus melaksanakan tugas tersebut, serta di dalam pelaksanaannya ternyata tidak bisa satu kali selesai. Ternyata ada yang namanya simulasi dulu, geladi sampai geladi persis, sehingga sampai dengan ke pelaksanaan. Itu kan juga membutuhkan waktu yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin dalam pembagian tugas saya dimasukkan ke dalam tim kesiswaan juga, sehingga saya kok dari beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan, saya ada di kesiswaan, juga ada dalam tim kurikulum, saya kok merasa pekerjaan itu bertumpuk, Bu. Sehingga pekerjaan saya sendiri sebagai seorang guru itu tidak terlaksana dengan baik. Terkait dengan itu terbukti bahwasanya ketika kemarin disuruh mengupload daftar nilai serta tindak lanjut di dalam PMM, kami belum bisa seperti yang lain. Jadi ketika waktunya mengerjakan, sedangkan kami sedang menyelesaikan mengerjakan pekerjaan yang lain, begitu. Tentunya juga yang berkaitan dengan program sekolah. Dan pada waktu kesempatan tahun ini kami diberikan mandat untuk masuk ke Sarpras, sehingga ketiganya ini yang membuat saya agak berat, Bu. Sehingga selain itu juga kan saya juga harus menghidupkan beberapa media sosial yang ada di sekolah ini, seperti website, YouTube, Instagram alhamdulillah sudah dihandle sama salah satu guru, ada TikTok. Nah, itu yang membuat kami merasa berat, sehingga saya tidak mau nanti pekerjaan yang memang pribadi saya sendiri malah menjadi tidak terselesaikan. Ngoten Ibu. Terima kasih Pak Eri atas waktunya, kesediaannya panjenengan untuk menyampaikan hal tersebut. Yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi fokus utama yang ingin dikembangkan Pak Eri untuk ini, yang menjadi prioritas utama? Kalau saya yang pertama tentunya tugas saya sendiri sebagai seorang guru, Ibu, terutama adalah administrasi dari pembelajaran dan juga pemenuhannya, terkait dengan kadang-kadang diminta untuk mengupload daftar nilai, mengupload RPP dan seterusnya. Itu dulu terselesaikan, dan tentunya kita juga harus mempunyai yang namanya sifat untuk membantu loyalitas kita untuk membantu sekolah, kan, terutama begitu. Semua harus punya seperti itu, sehingga kalau misalkan saya diberikan tugas tambahan dan juga berusaha untuk saling bisa mengembangkan, membantu yang lain, saya titik beratkan kepada yang pertama dulu adalah pengembangan brand dari sosial media ataupun website yang telah kita punya. Kita uri-uri dulu sampai itu berjalan. Jika ada tambahan yang lain, ya bisa saya juga berusaha untuk membagi waktunya, kan, tetapi biar tidak terlalu bertumpuk, terlalu banyak seperti itu. Terus dari semua itu, apa yang menjadi ukuran keberhasilan Pak Eri untuk kegiatan ini? Kalau dari website ataupun yang namanya membangun brand, membangun image masyarakat, membangun image positif masyarakat, tentunya memang sulit di dalam memberikan tolak ukur. Yang pertama yang mungkin bisa kita ambil kesimpulan adalah kita berusaha untuk selalu memberikan informasi yang ada di dalam sekolahan kepada masyarakat. Minimal misalnya dalam seminggu kita mempunyai beberapa berita yang bisa dikonsumsi masyarakat. Tetapi saya mencoba dalam kali ini, kemarin itu sehari paling tidak kita mempunyai informasi terkait dengan banyak sekali kegiatan yang ada di sekolah. Tentunya juga misalkan dalam satu hari itu kadang-kadang itu kita mempunyai banyak kegiatan yang sehingga pada akhirnya tidak bisa termuat semua, Bu. Sehingga harus hari ini kita kasih satu dulu, besok satu. Sedangkan
kejadiannya ataupun nyatanya di dalam sekolah ini kita memiliki 3 kegiatan dalam 1 hari, kadang seperti itu. Terus apa yang perlu dikembangkan agar tujuan panjenengan ini tercapai? Kalau saya untuk saat ini, karena titik berat tujuan saya tadi adalah memberikan image positif terhadap masyarakat, terhadap apa yang ada di dalam sekolah kita, yang mungkin saya kembangkan adalah kemampuan saya di dalam meramu, menyatukan ataupun mendokumentasikan dalam bentuk baik itu video maupun gambar, sehingga dilihat orang lain itu menarik. Karena peran sosial media sekarang ini sangat luar biasa, terutama TikTok ini untuk kalangan muda itu sangat luar biasa sumbangsihnya dalam mempengaruhi image mereka. Luar biasa. Terus berarti kekuatan apa yang Anda miliki untuk membangkitkan hal tersebut? Nah, kalau saya sendiri, saya memang berusaha untuk selalu dapat menggali diri, terutama juga mengikuti kegiatan yang ada di luar, yang berkaitan dengan editing video, yang berkaitan dengan penggunaan AI. Walaupun tidak bisa semuanya kami menguasai, akan tetapi itu paling tidak mengembangkan diri saya untuk membantu sekolah di dalam mengembangkan, memberikan image positif tadi terhadap masyarakat. Terus dukungan apa yang jenengan butuhkan untuk kegiatan tersebut, Pak? Saya kira cukup, Bu, kalau untuk konsentrasi kepada bidang ini tadi, kita mensosialisasi atau memberikan image positif kepada masyarakat. Saya kira modal saya hanya laptop saya serta HP. Ya, memang harus sering selalu membersihkan, karena kadang itu tertumpuk. Kalau yang hari ini belum tergarap, besok harus ngambil video lagi, biasanya nggak cukup saya. Jadi saya kadang-kadang malam hari sambil saya tengok-tengok di luar, itu saya sambil mengerjakan namanya reportase. Jadi reportase maka kadang-kadang saya mengupload sok malam hari itu, karena saya memprosesnya di rumah sampai malam hari. Ketika saya di sekolah belum ada waktu untuk memproses reportase tersebut, sehingga paling tidak kalau ditanya membutuhkan perangkat, ya perangkat saya sudah cukup, cuman saya sendiri yang harus memanajemen supaya tidak terlalu penuh, sehingga ketika itu sudah dikerjakan saya akan hapus berikut dengan berita yang selanjutnya, seperti itu. Berarti mulai kapan Anda mengerjakan waktu tersebut, membagi waktunya itu mulai dari? Kalau di dalam mengerjakan, biasanya ketika saya tidak mengajar, saya akan membuat reportase ketika acara itu berlangsung. Misal contoh ketika MPLS kemarin, MPLS berlangsung, saya ambil video, ambil foto, saya bikin reportase sehingga MPLS dari pertama selesai, berita juga sudah selesai. Akan tetapi apabila di waktu itu saya tidak bisa mengerjakan, terutama pada jam-jam itu masih ada kesibukan yang lain yang perlu saya selesaikan, sehingga kegiatan tersebut tentunya mundur. Saya pas pulang sekolah atau pas sore hari atau pas malam hari, begitu saya mengerjakan. Terima kasih Pak Eri, berarti sudah bisa menemukan ya apa yang ingin dibutuhkan, nanti ya insya Allah akan mendukung sekolah. Terima kasih atas waktunya, dan kita lanjutkan untuk di kemudian hari kita sepakati lagi Pak Eri. Terima kasih. Teman-teman, waktunya terima kasih juga kepada Ibu Kepala telah menerima kami, menerima unek-unek kami, sehingga juga telah mempunyai kesimpulan dan keputusan bersama untuk kemajuan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.